Shalom, selamat pagi pendengar Blessing Morning yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan teguran, memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Mari kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan dari Yakobus pasal 1 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan pagi hari ini, satu kesempatan yang indah kalau kami boleh bersama-sama membaca firman Tuhan. Boleh bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kiranya saat ini Tuhan terangi kami dengan firman-Mu yang akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah dengan kerendahan hati kami boleh mendengar dan memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah menghadapi pencobaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap orang pasti menghadapi tantangan, kesulitan, persoalan, ataupun cobaan di dalam hidupnya. Cobaan itu ada yang ringan, namun ada pula cobaan yang begitu berat, bahkan mungkin bertubi-tubi. Cobaan satu belum selesai, muncul pencobaan yang lain. Mungkin kita adalah salah satu orang yang mengalami hal yang semacam itu. Bapak Ibu Saudara, menjalani hidup sebagai orang Kristen pun bukanlah berarti langkah kita menjadi mudah dan tanpa masalah atau bebas dari cobaan. Sebaliknya, kita juga bisa justru menghadapi banyak ujian dan pencobaan. Seperti yang tertulis dalam ayat Alkitab berikut. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Filipi 1 ayat 29. Bapak Ibu Saudara, namun yang perlu kita pahami bahwa ujian dan pencobaan yang kita alami itu semuanya justru bisa mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan ingin melihat sejauh mana kualitas iman dari anak-anak-Nya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada dua kemungkinan yang akan terjadi apabila seseorang mengalami ujian dan pencobaan. Ia kecewa dan meninggalkan Tuhan, atau akan semakin takut dan melekat kepadanya, sehingga imannya semakin bertumbuh dan dewasa. Ada kalanya Tuhan memperingatkan kita dengan keras melalui keadaan atau situasi yang kita alami, supaya kita belajar bergantung penuh kepadanya dan berdiri di atas dasar iman yang teruji. Iman yang teruji tidak terjadi dalam semalam, namun harus melalui proses yang panjang yang di dalamnya terkandung unsur ketekunan dan kesetiaan. Tentu kita mestinya termasuk orang yang bertambah imannya saat mengalami pencobaan. Bahkan Alkitab yang kita baca menginginkan kita agar menganggap sebagai suatu kebahagiaan apabila kita jatuh dalam berbagai pencobaan. Artinya kita harus tetap semangat dan teguh dalam menghadapi berbagai pencobaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa proses ujian yang harus kita alami dan perhatikan adalah tidak semua cobaan itu berupa hal yang buruk, tetapi juga bisa datang dari sesuatu yang kelihatannya menyenangkan. Misalnya saat berkelimpahan. Selain masalah dan penderitaan yang terkadang diizinkan untuk menguji iman kita adalah yang saya sebutkan tadi, kelimpahan.
Banyak anak Tuhan yang jatuh dalam dosa justru pada waktu ia diberkati dan dalam kelimpahan. Ketika sedang susah atau dalam keadaan miskin, biasanya seorang lebih mengutamakan Tuhan dan selalu berusaha untuk dekat dengan Dia, berdoa dengan sungguh-sungguh. Tetapi pada waktu mengalami pemulihan, diberkati dan menjadi kaya, ia mulai lebih dekat dengan hartanya dibanding dengan Tuhan. Yang diutamakan dan dicari bukan lagi Tuhan, melainkan dunia dengan segala kesenangannya. Pencobaan juga bisa berupa hal peristiwa buruk. Hal ini pernah dialami oleh Ayub, padahal dia adalah seorang yang saleh, seorang yang jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatannya. Kita tahu bagaimana pencobaan yang dialami oleh Ayub. Hartanya ludes, anak-anaknya meninggal, istrinya mengutuki dia, dan juga tubuhnya penuh dengan penyakit borok. Namun Ayub tetap kuat karena dia tahu bahwa Tuhan sedang memprosesnya. Karena itu Ayub lulus dalam ujian dan dia lebih bisa mengenal Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak-Ibu Saudara, apapun pencobaan yang kita alami, baik karena sesuatu yang buruk atau karena sesuatu yang kelihatannya menyenangkan, bahkan ketika kita sedang diberkati. Dan kalaupun kita menghadapi berbagai cobaan yang buruk, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan yang akan menghantar kita memiliki iman atau kualitas rohani yang jauh lebih baik. Jadi baik kita mendapatkan pencobaan saat mengalami hal situasi yang buruk ataupun yang sedang dalam sesuatu yang kelihatannya menyenangkan, yang terpenting adalah kita menghadapi semuanya itu dengan takut akan Tuhan. Jadi Bapak-Ibu Saudara, jangan pernah undur dari Tuhan saat dalam pencobaan, karena selalu ada rencananya yang baik di balik semuanya itu. Amin. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah seperti ayat yang kami renungkan, kami bisa menganggap sebagai suatu kebahagiaan apabila harus menghadapi berbagai pencobaan. Biarlah kami tidak menyerah sekalipun pencobaan itu begitu berat. Kami tahu bahwa Tuhan tetap memiliki rencana yang baik dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu saat ini kami berdoa, hamba berdoa untuk seluruh pendengar. Biarlah ketika saat ini mereka sedang menghadapi pencobaan, mereka tetap kuat dan mereka boleh melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Terima kasih ya Tuhan, berikan kami kekuatan, keteguhan, dan kami bisa berhasil melewati setiap ujian, tantangan, pencobaan yang sedang terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati.